Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Budimansyah dari kelas TI 0701 dengan NIM 102052400084. Di video ini saya akan menjelaskan contoh kasus stage problem yang digunakan untuk menjelaskan konsep deterministic dynamic programming di penelitian operasional. Nah, di slide 2 ini ada penjelasan kasusnya. Stagecoach problem ini menceritakan seorang pencari emas yang ingin pergi ke yang ingin pergi dari eh, Missouri ke California pada masa Gold Rush. Perjalanannya ini dilakukan menggunakan kereta pos atau stagecoach dan jalurnya melewati arah yang masih cukup berbahaya. Tuh. Terus, nah, walaupun titik awal dan tujuannya sudah tetap, yaitu dari stage A ke stage J, dia masih punya beberapa pilihan jalur untuk sampai ke sana. Setiap jalurnya itu memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Nah, cara menentukan jalur yang aman, untuk menentukan jalur yang paling aman, dia menggunakan biaya asuransi perjalanan. Logikanya sederhananya, semakin berbahaya jalurnya, maka biaya asuransinya semakin mahal. Jadi rute paling aman adalah rute dengan total biaya asuransi yang paling kecil. Itu. Terus di diagram ini kita bisa melihat jaringan alur perjalanan dari A sampai ke J. Setiap huruf ini menunjukkan wilayah atau stage dan panah menunjukkan jalur yang bisa dilalui. Arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan. Tuh, karena dimulai dari A gitu. Nah, perjalanannya ini dibagi menjadi empat tahap perjalanan. Jadi, dari A sampai J kita akan melewati empat keputusan jalur yang harus dipilih. Tuh. Nah, sebenarnya kita bisa saja mencoba semua kemungkinan rute, tapi jumlah kemungkinan rutenya itu cukup banyak, sekitar 18 rute. Makanya apa namanya? Bisa saja mencoba semua rute gitu. Banyak rutenya soalnya. Kalau masalahnya makin besar, eh kalau masalahnya makin besar, cara ini jelas tidak efisien gitu. Nah, eh, karena itu digunakan metode dynamic programming. Metode ini menyelesaikan masalah secara bertahap dengan memecahnya menjadi beberapa subproblem yang lebih kecil. Terus, nah, dynamic programming ini biasanya dimulai dari tahap paling akhir, lalu secara bertahap mundur ke tahap sebelumnya sampai kembali ke titik awal. Terus, dalam model ini digunakan variabel keputusan XN yang menunjukkan tujuan berikutnya pada setiap tahap perjalanan. Begitu. Tujuan akhirnya adalah Tujuan akhirnya adalah menentukan rute dari A sampai J yang menghasilkan biaya total minimum. Oke. Terus kita mulai dari tahap keempat, yaitu ketika hanya tersisa satu perjalanan yaitu ketika hanya sisa satu perjalanan
lagi menuju state J. Jika berada di state H, biaya menuju J adalah 3. Jika berada di state I, biaya menuju J adalah 4. Tuh. Selanjutnya kita mundur ke tahap ketiga. Misalnya kita berada di state F. Dari F ada dua pilihan jalur, yaitu ke H atau ke I. Selanjutnya, setelah menghitung total biayanya, pilihan terbaik adalah dari F. Eh, pilihan terbaik dari F adalah menuju I. Gitu. Nah, perhitungan yang sama juga dilakukan untuk state lain seperti E dan G. Dengan cara ini kita bisa mengetahui biaya minimum dari setiap state pada tahap ketiga ini. Gitu. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, di mana masih ada 3 perjalanan tersisa. Contohnya jika kita berada di state C, kita bisa menuju F atau ke G. Menuju F atau ke G. Setelah dibandingkan total biayanya, pilihan terbaik dari C adalah menuju E. C adalah menuju E karena paling minim atau paling terbaik. Oke. Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk state B dan D. Dari hasil ini kita bisa mengetahui biaya minimum dari masing-masing state pada tahap kedua ini. Tuh. Nah, terakhir ini ada tahap satu. Terakhir kita kembali ke titik awal yaitu state A. Dari A ada beberapa pilihan jalur yang bisa kita ambil. Setelah menggunakan hasil perhitungan dari tahap sebelumnya, diperoleh total biaya minimum perjalanan sebesar 11. Gitu. Nah, ini guys ya, selama sebesar 11 dapat 11. Terus, nah ini adalah rute yang paling optimalnya atau rute terakhirnya. Dari hasil perhitungan dynamic programming tadi, terdapat beberapa rute optimal dengan biaya yang sama, yaitu 11. Begitu. Di sini ada yang kita dapat ada 3 rute. Itu dari A ke C ke E ke H, dan H ke C. Terus berikutnya ada dari A ke D ke F, eh, F ke mana? F ke I, lalu I ke J. Terus berikutnya lagi ada yang ketiga nih terakhir ada A ke D, F ke A ke D, E ke H, A ke D, E ke H, H ke J itu. Terus ya intinya metode dynamic programming ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang memiliki beberapa tahap keputusan seperti stage coach problem dengan memecah masalah menjadi beberapa tahap atau beberapa bagian dan menghitung dari dari tahap terakhir hingga ke awal. Kita bisa menemukan solusi optimal dengan lebih efisien. Itu mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.